warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kawaluna Saki, NPM 231106071394. Di mana di sini saya akan menjelaskan tugas UAS STI Syariah materi 1 sampai 7 dengan dosen pembimbing Dr. Ahmad Alim, MA. Ruh dan nafs dalam Al-Quran. Ruh dan nafs adalah dua konsep penting dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hakikat manusia. Meskipun memiliki beberapa kesamaan, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam makna dan fungsi. Ruh diterjemahkan sebagai jiwa atau roh, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditiupkan ke dalam tubuh manusia saat janin berusia 4 bulan. Quran Surat Al-Hijr 35 merupakan esensi kehidupan manusia dan tidak dapat dilihat dari mata telanjang, kekal dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kematian. Menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Nafs diterjemahkan sebagai jiwa, diri atau ego, merupakan aspek psikologis manusia yang terkait dengan sifat, keinginan dan kecenderungannya. Nafs memiliki berbagai tingkatan, mulai dari nafs al-amarah, jiwa yang selalu mendorong ke arah keburukan, hingga nafs al-mutmainah, jiwa yang tenang dan puas. Nafs dapat menjadi alat kebaikan atau keburukan tergantung bagaimana manusia mengendalikannya. Al-Quran menjelaskan berbagai tingkatan nafs yang dimiliki manusia, diantaranya 1. Nafs al-mutmainah, nafs yang tenang dan puas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua yaitu nafs al-lawwamah, nafs yang mencela diri sendiri ketika melakukan perbuatan salah. Adapun yang ketiga yaitu nafs al-amarah bisu, nafs yang selalu condong kepada kejahatan. Manusia diharuskan untuk memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensucikan nafs agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaji Al-Quran dan mempelajari tafsirannya, meneladani akhlak Rasulullah SAW, bergabung dengan komunitas yang positif, menjauhi segala bentuk maksiat dan dosa. Dengan memahami hakikat ruh dan nafs dalam Al-Quran, manusia dapat menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan berorientasi kepada Allah SWT. Adapun materi yang kedua yaitu psikologi keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah dalam Islam merujuk pada gambaran keluarga ideal yang diliputi ketenangan, kasih sayang, dan kebahagiaan lahir dan batin. Psikologi keluarga berperan penting dalam memahami dan mewujudkan cita-cita luhur ini. Peran psikologi keluarga: memahami dinamika keluarga. Psikologi keluarga membantu memahami interaksi komunikasi dan peran setiap anggota keluarga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika keluarga, meningkatkan komunikasi efektif. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati menjadi kunci keluarga bahagia. Psikologi keluarga memberikan panduan untuk membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga. Mengelola konflik sehat. Konflik dalam keluarga adalah hal yang wajar. Psikologi keluarga membekali strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan konstruktif. Langkah menuju keluarga sakinah: membangun visi dan misi bersama, meningkatkan komunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan keluarga besar, memperkuat nilai-nilai agama. Adapun materi yang ketiga yaitu fikih akikah. Akikah merupakan salah satu ibadah sunnah muakkadah dalam Islam yang dianjurkan untuk dilakukan oleh orang tua bagi anaknya. Ibadah ini memiliki makna yang mendalam dan syarat dengan nilai-nilai positif, menjadikannya momen istimewa dalam menyambut kehadiran sang buah hati. Untuk memahami fikih akikah secara terperinci, mari kita bahas beberapa poin penting berikut. Pertama, pengertian akikah. Akikah berasal dari kata akah yang berarti memotong. Dalam konteks ibadah, akikah diartikan sebagai menyembelih hewan ternak untuk mensyukuri kelahiran anak dan mendoakan keselamatan serta kebaikan baginya. Hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkadah, artinya yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi yang mampu. Keutamaannya berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya yang sembelih untuknya pada hari ke-7, lalu dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat An-Nasa'i. Waktu pelaksanaan akikah. Waktu terbaik pelaksanaan akikah adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran. Namun, diperbolehkan untuk mendahulukan atau mengakhirkan pelaksanaannya. Hewan untuk akikah. Hewan yang disunahkan untuk akikah adalah kambing dengan ketentuan laki-laki 2 ekor kambing jantan, perempuan 1 ekor kambing jantan. Boleh pula mengganti kambing dengan domba dengan perbandingan 1 domba setara dengan setengah kambing. Syarat hewan akikah. Hewan yang disembelih untuk akikah harus memenuhi syarat berikut: sehat,
tidak cacat, berusia minimal setengah tahun untuk kambing dan 4 bulan untuk domba, bebas dari penyakit, gemuk dan tidak kurus. Tata cara pelaksanaan akikah: menyembelih hewan akikah dengan niat yang sesuai, membaca doa akikah, mengalirkan darah hewan ke tanah, menyiram air panas ke badan hewan, membuang jeroan dan kotoran hewan, membagikan daging akikah kepada keluarga, tetangga, dan fakir miskin, mencukur rambut bayi atau disunahkan. Adapun yang materi yang keempat yaitu fikih kurban. Fikih kurban merupakan pembahasan mendalam mengenai tata cara pelaksanakan ibadah kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Ibadah kurban menjadi salah satu ibadah istimewa yang dilaksanakan umat Islam pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Berikut penjelasan terperinci mengenai materi fikih kurban. 1. Pengertian dan sejarah kurban. Pengertian: kurban berasal dari kata kurban yang berarti mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sejarah: berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah SWT untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai bentuk ketaatan. Namun Allah SWT menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Peristiwa ini menjadi dasar ibadah kurban. Kedua, hikmah dan ketentuan kurban. Meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah SWT, memupuk kepedulian terhadap sesama. Keutamaan: mendapatkan pahala yang besar, menebus dosa-dosa kecil, dan dijadikan sebagai jembatan untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim di akhirat. Syarat dan rukun kurban. Syarat: sehat, tidak cacat, dan bebas dari penyakit, berusia minimal kambing 1 tahun, domba 6 bulan, sapi atau kurban 2 tahun, unta 5 tahun, berjenis kelamin jantan kecuali domba boleh betina. Rukun kurban. Niat: menyembelih hewan kurban, mendistribusikan daging kurban. 4. Golongan orang yang wajib dan sunnah berkurban. Wajib: orang Islam yang balik, berakal, dan mampu secara materi. Sunnah ainiyah bagi orang yang tidak memiliki keluarga. Sunnah kifayah bagi orang yang memiliki keluarga. Adapun materi yang kelima yaitu fikih jenazah. Fikih jenazah merupakan salah satu cabang ilmu dalam agama Islam yang membahas tentang cara pengurusan jenazah yang sesuai dengan syariat, meliputi berbagai aspek, mulai dari memandikan, mengafani, mensolati, hingga menguburkan jenazah. Fikih jenazah menjadi panduan penting bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban mereka terhadap orang yang telah meninggal. Kewajiban mengurus jenazah. Pengurusan jenazah dalam Islam hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika sudah ada sebagian orang mengurusnya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Namun, jika tidak ada yang mengurus, maka semua orang wajib untuk mengurusnya. Langkah-langkah pengurusan jenazah. Pertama, menyiapkan jenazah. Yang kedua, memandikan jenazah. Yang ketiga, mengkafani jenazah. Yang keempat, menyolatkan jenazah. Adapun materi yang keenam yaitu praktek ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Ibadah ini memiliki makna yang mendalam, yaitu sebagai bentuk penyucian diri, penghambaan diri kepada Allah SWT, dan menunjukkan persatuan umat Islam. Melaksanakan ibadah haji secara sempurna membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang tata caranya. Oleh karena itu, sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, para calon jemaah haji diwajibkan untuk mengikuti pelatihan manasik haji, yang di dalamnya terdapat materi praktek ibadah haji. Adapun tujuan materi praktek ibadah haji yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata kepada calon jemaah haji tentang cara pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan mengikuti praktek ini, diharapkan jemaah haji dapat memahami urut-urutan dan rukun-rukun haji dengan benar. Adapun materi praktek ibadah haji umumnya mencakup beberapa poin, yaitu mikot dan ihram, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumroh, tawaf dan sa'i, tahalul, tawaf ifadah, tawaf wada, dan menutup kesalahan dan doa. Adapun materi selanjutnya yaitu fikih manasik haji. Fikih manasik haji adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan syariat Islam. Mempelajarinya penting bagi setiap calon jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan mabrur. Rukun dan wajib haji. Sebelum membahas lebih dalam, penting untuk memahami rukun dan wajib haji. Ada 5 rukun haji yaitu ihram, wukuf Arafah, tawaf, sa'i, cukur rambut atau tahalul. Sedangkan wajib haji adalah niat ihram, mabit di Mina, melontar jumrah Aqabah, mabit di Musdalifah, mencukur rambut atau tahalul, ke-6 tertib. Urutan manasik haji yang pertama niat ihram, melakukan ihram,
wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melontar di umroh Aqabah, mabit di Mina, melontar di umroh Ula dan Nusa, mencukur rambut atau tahalul, tawaf, tawaf ifadah, ifadah, tahalul akhir, minum air zam-zam. Adapun materi yang ketujuh yaitu contoh keadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan utama dalam menegakkan keadilan. Beliau menunjukkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan keluarga, masyarakat, maupun dalam memimpin negara. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, keadilan dalam hubungan dengan keluarga. Memperlakukan istri dengan adil. Rasulullah SAW memiliki banyak istri, namun beliau memperlakukan mereka semua dengan adil dalam hal pembagian waktu, perhatian, dan nafkah. Adapun contoh yang kedua yaitu keadilan dalam memimpin negara. Yang pertama, menegakkan hukum dengan adil, memimpin dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah SAW selalu memimpin dengan penuh tanggung jawab dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.